Gelombang kejatuhan para raksasa otomotif dunia mulai menerpa, khususnya di Eropa. Sejumlah perusahaan membukukan penurunan penjualan hingga terpaksa menutup pabrik dan melakukan pemutusan hubungan kerja besar-besaran. Setidaknya ada 3 perusahaan otomotif Eropa yang terpukul cukup keras sejak beberapa tahun terakhir, yakni Volkswagen atau FV, Renault, dan Stellantis. Ketiganya tengah berjibaku menahan kinerja perusahaan agar tak makin jeblok. Kabar terbaru datang dari VW, perusahaan otomotif terbesar di Eropa, yang berencana untuk menutup setidaknya 3 pabrik di Jerman, memberhentikan puluhan ribu karyawan, dan mengurangi kapasitas pabrik lainnya sebagai bagian dari langkah restrukturalisasi besar-besaran. Kepala Dewan Perwakilan Pekerja FW Daniela Cavallo menyampaikan langkah ini dilakukan sebagai respon terhadap tekanan besar yang dihadapi perusahaan, termasuk biaya energi dan tenaga kerja yang tinggi, kompetisi ketat dengan produsen Asia, serta menurunnya permintaan di Eropa dan Cina. Ia menambahkan bahwa langkah tersebut bisa menjadi awal penjualan besar-besaran aset Volkswagen di negara asalnya Jerman. Cavallo tidak menyebutkan secara spesifik pabrik mana yang akan terdampak atau jumlah pasti karyawan dari total sekitar 3.000 pekerja di Jerman yang berpotensi terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK. Rencana restrukturalisasi ini muncul di tengah negosiasi panjang antara FW dan serikat pekerja untuk mengurangi biaya operasional. Cavallo juga mengungkapkan bahwa perusahaan berencana untuk memotong gaji merek Volkswagen setidaknya sebesar 10% dan membekukan kenaikan gaji hingga 2025 dan 2026. Sebelumnya, CEO Volkswagen Group Oliver Blume dalam sebuah pernyataan tertulis mengatakan perusahaan kemungkinan akan mengambil tindakan restrukturalisasi menyeluruh. Hal ini pun menjadi perhatian pemerintah Jerman. Menteri Ekonomi Jerman Robert Habeck bahkan telah menggelar pertemuan virtual atau KTT otomotif pada bulan lalu, melibatkan perwakilan dari industri otomotif Jerman untuk membahas solusi bagi para produsen mobil yang sedang mengalami kesulitan. Pertemuan ini digelar seiring permintaan untuk mengatasi penurunan permintaan mobil listrik yang semakin terlihat di Eropa. Produsen mobil Eropa termasuk raksasa seperti Volkswagen, Renault, dan Stellantis menghadapi masalah signifikan dengan penjualan mobil listrik EV mereka yang berada di bawah ekspektasi hingga menyebabkan produksi berlebihan. Bahkan berdasarkan data Bloomberg Intelligence yang dikutip Deutsche Welle, 1 dari 3 pabrik mobil besar di Eropa termasuk pabrik BMW, Mercedes, Renault, dan Volkswagen beroperasi di bawah kapasitas. Situasi ini sangat terlihat di pabrik Stellantis di Mirafiori, Italia yang memproduksi Fiat 5.000 yang sepenuhnya listrik, di mana produksi turun lebih dari 60% pada paruh pertama 2024. Pakar ekonomi Karsten Bergesky dari Bank ING menilai bahwa industri otomotif Eropa tengah berada di masa transformasi struktural yang dipengaruhi oleh tren global menuju mobilitas listrik. Menurut Bergesky, ini adalah tren yang memicu persaingan lebih ketat di seluruh industri otomotif. Tekanan terhadap produsen mobil Eropa semakin diperburuk oleh produsen mobil asal Cina. Meski terdapat tarif Uni Eropa terhadap mobil listrik buatan Cina, perusahaan seperti Geely, Chery, Great Wall Motor, dan BYD tetap berupaya mendapatkan pijakan di pasar Eropa. Bahkan, beberapa dari mereka berencana membangun pabrik mobil listrik di Eropa untuk menghindari tarif yang lebih tinggi. Hans Werner Sinn, mantan presiden IVO Institute, menyatakan bahwa perubahan cepat kebijakan pro lingkungan di Cina dan Eropa telah memaksa industri otomotif untuk beradaptasi dengan cepat. Selain itu, kebijakan ambisius seperti Green Deal Eropa dan larangan mobil mesin pembakaran dari 2035 telah mengubah kondisi pasar secara radikal. Menurut Singh, negara seperti China dan Prancis memanfaatkan perkembangan kendaraan listrik untuk menggoyahkan dominasi teknologi mesin pembakaran yang selama ini dikuasai oleh produsen Jerman. Akibatnya, produsen mobil Eropa kini memandang produsen Cina sebagai pesaing utama karena mereka mendapat keuntungan dari transformasi ini. Bergesky menegaskan bahwa penurunan industri otomotif di Eropa, terutama di Jerman, akan mengancam kesejahteraan ekonomi kawasan tersebut. Di Jerman, sektor otomotif mencakup 7% hingga 8% dari output ekonomi tahunan. Agar industri ini tetap berjalan, ekonomi Sinn mengusulkan pembentukan klub iklim
untuk menciptakan kesetaraan di antara semua produsen mobil dalam pasar global. Gagasan ini yang pertama kali diusulkan oleh Kanselir Olaf Scholz bertujuan agar negara-negara penghasil CO2 terbesar seperti Uni Eropa, China, India, Brasil, dan AS menghentikan dukungan untuk bahan bakar fosil. Sementara itu, pengamat industri otomotif Frank S. Hope dari University of Applied Science di Jerman menilai bahwa Volkswagen masih memiliki potensi untuk keluar dari kemerosotan penjualan. Ia mengungkapkan bahwa Volkswagen meraih keuntungan operasional sebesar 22,6 miliar euro pada 2023 dan keuntungan tahun ini diperkirakan mencapai 20 miliar euro. Namun menurut Schwab, manajemen Volkswagen menciptakan gambaran krisis ini untuk meredam tuntutan kenaikan gaji serta mendukung subsidi baru untuk mobil listrik. Di sisi lain, Stellantis yang mengalami krisis penjualan telah menghentikan produksi Fiat 500e di Mirafiori, Italia selama sebulan. Sinisme juga datang dari Sin yang menyebut FW hanya sebagai korban awal dalam krisis ini dan memperingatkan bahwa industri otomotif Eropa akan menghadapi lebih banyak tantangan di masa depan. Ini sih kacau banget karena Volkswagen, sang raksasa otomotif Jerman, berencana menutup pabrik dan mem-PHK ribuan karyawannya. Imbas dari jajaran direksi VW yang mendapat bola panas dari para karyawannya. Melansir dari AFP, Oliver Bloom, CEO VW, sudah mengadakan diskusi dengan Daniela Cavallo, Kepala Dewan Pekerja, lagi Rabu 25 September. Dengan seputar obrolannya, pemotongan biaya yang cukup drastis, di mana ini diperlukan untuk menjaga agar Volkswagen tetap kompetitif. Bloom juga masih akan merampungkan langkah-langkah untuk membantu VW yang menghadapi permintaan lemah dan transisi sulit ke kendaraan listrik. Penutupan pabrik VW di Jerman pastinya jadi langkah yang belum pernah terjadi dalam kurun waktu 87 tahun sejarah VW. Karena dari 2022 saja belum berusaha memperbaiki posisi VW dengan berinvestasi di perusahaan seperti Xpeng dan Rivian. Meskipun hasilnya mungkin masih memerlukan waktu.